Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat sore ya rekan-rekan mahasiswa semuanya, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, pada pertemuan kali ini ya, setelah ujian tengah semester kemarin, kita masuk dalam topik konsep biaya dalam pengambilan keputusan ya. Nah, di konsep biaya untuk pengambilan keputusan. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ya. Di situ ada sebuah tulisan bahwa dalam pembuatan keputusan manajerial, ketelitian merupakan faktor utama yang harus dilakukan guna menjamin bahwa hanya biaya yang secara nyata dipengaruhi oleh keputusan saja yang dimasukkan dalam analisis. Nah, dalam topik ini ya akan diperkenalkan tentang konsep biaya yang dapat digunakan oleh pimpinan perusahaan ya, para manajer untuk pengambilan keputusan dalam menjalankan ya roda bisnis mereka ya. Nah, pembahasan terhadap beberapa kasus yang sederhana ya tentu nanti akan memberikan gambaran bagi kita semuanya ya, rekan-rekan semuanya, di mana kalau kita melihat kasus-kasus yang ada, terutama nanti ketika teman-teman bisa lihat di bukunya Lincoln Arset ya, di bukunya ekonomi manajerialnya itu, nanti teman-teman bisa lihat ya secara jelas bagaimana contoh-contoh perusahaan yang secara kasus-kasus yang melakukan bagaimana penggunaan konsep biaya itu. Nah, pembahasan kali ini ya akan ditekankan pada konsep ekonomi ya, konsep ekonomi dan konsep akuntansi bila ditinjau dari biaya dan keuntungan ya. Jadi penyusutan terhadap aset yang dibeli perusahaan pada periode tertentu ya, bila ditinjau dari konsep akuntansi termasuk biaya ya, tetapi menurut konsep ekonomi termasuk mengurangi biaya atau menambah keuntungan. Nah, ini nanti akan kita tekankan pada di situ. Nah, poin yang pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah tentang konsep biaya ya. Nah, teman-teman bisa sambil nanti dipelajari ya di bukunya Lincoln Arsat atau dalam literatur manapun ya, di konsep biaya ya. Jadi data untuk pengambilan keputusan ya. Jadi manajer itu melakukan atau memutuskan ya, membuat keputusan itu harus based on data ya. Jadi membuat keputusan itu memang harus berdasarkan data yang ada. Jadi tidak bisa kemudian memutuskan sesuatu itu atas dasar yang tidak jelas atau hanya perkiraan-perkiraan ya, yang itu tidak dilakukan atau tidak berbasis pada data. Karena data di sini adalah menjadi hal penting ya, hal yang sangat penting bagi seorang manajer dalam membuat sebuah keputusan. Ya, data itu ibaratnya adalah sebuah apa ya, sesuatu yang sangat penting. Ibarat anggota tubuh itu adalah jantung ya. Jadi kalau jantung itu tidak ada berarti ya sangat berbahaya sekali tentunya ya. Nah, jadi data untuk pengambilan keputusan dalam bentuk biaya berasal dari akuntansi dan tidak berasal dari ekonomi ya. Nah, pada sebagian besar kasus ya yang tersedia data yang memadai dan tepat, tetapi beberapa kasus untuk maksud yang berbeda ya kurang sesuai dengan langsung ditempatkan dalam prosedur pengambilan keputusan ekonomi. Nah, saya bicara tentang data dulu ya. Kenapa data ini menjadi salah satu aspek atau poin penting ketika dalam pengambilan keputusan ya. Apalagi di era disrupsi ekonomi ini ya, di mana era disrupsi ini kan membuat segala sesuatu itu mengalami sebuah pergeseran ya.
disruption, mengalami sebuah pergeseran atau mengalami sebuah loncatan besar, ya. Sebentar biar cahayanya jelas. Nah, sampai di era disrupsi tadi ya. Nah, jadi data ini menjadi hal penting ya di era disrupsi ini. Bagaimana perusahaan itu harus bisa membuat data yang valid ya. Data yang valid ini nanti akan dijadikan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan ya. Kalau misalkan tadi ya, tadi yang saya contohkan tadi, apalagi di era disrupsi ini ya, teman-teman bisa melihat bagaimana fenomena yang sedang terjadi ya. Jadi karena perkembangan teknologi informasi ya, atau dunia digitalisasi ini saat ini sedang berkembang sangat pesat ya. Jadi membuat perusahaan-perusahaan itu sekarang harus lebih beradaptasi lagi ya. Beradaptasi dalam artian bagaimana merespon sebuah perubahan yang ada. Tentu perusahaan harus punya pikiran ya, atau organisasi profit maupun non profit ya. Jadi kejayaan atau kesuksesan masa lalu itu bukan menjadi jaminan kesuksesan yang akan datang. Nah, itu poin yang penting ya. Itu harus kemudian ingat-ingat betul ya, bahwa segala sesuatu itu mengalami sebuah perubahan. Jadi adaptasi terhadap perubahan yang terjadi itu menjadi hal yang mutlak yang tidak bisa ditawar lagi. Kita bisa melihat bagaimana kasus-kasus perusahaan besar ya, karena tidak bisa melihat atau tidak mampu beradaptasi melihat perubahan yang terjadi, akhirnya bisa gulung tikar ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, bagaimana kasus perusahaan ya, Kodak ya, misalkan ya, Kodak itu salah satu perusahaan yang penyedia foto ya, Fuji Film itu ya, dulu pernah berjaya di era tahun 80-an ya, 90-an, tapi saat ini sudah tidak ada gaungnya lagi ya, karena tinggal sejarah saja ya. Itu bukti bahwa Kodak dikalahkan dengan berbagai macam inovasi yang ada. Oke, kemudian kasus dari beberapa perusahaan ya handphone ya, misalkan ya. Jadi misalkan yang sering kita lihat ya, dulu kita sering menjumpai atau familiar dengan HP Nokia maupun Samsung masih sampai sekarang ya, Nokia, kemudian Sony Ericsson. Nah, karena dia tidak mampu beradaptasi atau tidak bisa berinovasi, nah tentu menjadi kalah saing ya dengan kompetitor dengan yang barunya, dengan merek-merek yang sekarang sedang booming ya, misalkan handphone produk-produk Chinese ya, misalkan Xiaomi ataupun dari Samsung. Nah, itu adalah salah satu kompetitor yang dia bisa merespon adaptasi ya, atau bisa juga bagaimana inovasi itu menjadi hal penting dalam mereka menjalankan roda bisnis itu. Nah, ini terkait tentang data ya. Jadi data itu sangat penting ya. Jadi misalkan data penduduk Indonesia ya, jumlah penduduk populasi masyarakat Indonesia itu ya, ini kurang lebih berapa? 240-an juta lebih ya, kurang lebih ya. Nah, ini menjadi hal yang penting ya, menjadi hal yang penting bagi perusahaan-perusahaan untuk dijadikan sebagai salah satu pengambilan keputusan ya. Jadi misalkan perusahaan tadi, perusahaan handphone misalkan ya, atau perusahaan makanan yang kemudian dia tahu, oh ternyata penduduk Indonesia itu punya populasi yang sangat tinggi ya, sehingga membutuhkan produk atau membutuhkan ketika kita itu produk sukses di lapangan, nah tentu sangat
sangat menjanjikan ya, sangat menggiurkan. Nah, data itu data. Data sekarang itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali dalam pengambilan keputusan, dan itu sebagai based on decision making ya para manajer. Nah, jadi kalau kita tadi berbicara tentang biaya ya, jadi ada biaya yang berkaitan dengan tingkat harga suatu barang yang harus dibayar ya, atau itu yang sering dikenal juga dengan relevant cost ya. Relevant cost itu adalah biaya yang berkaitan dengan tingkat harga suatu barang yang harus dibayar ya. Jadi harga suatu barang yang harus dibayar. Misalkan adalah membayar jasa tenaga kerja, ya, kemudian membayar bahan baku. Nah, ini kemudian peralatan-peralatan yang digunakan selama produksi, ya, ini adalah salah satu bentuk dari relevant cost, ya, relevant cost yang itu melekat pada barang yang harus dibayar itu. Nah, ini yang dinamakan adalah relevant cost, ya. Jadi relevant cost ini adalah barang, ya, tingkat harga dari suatu barang yang harus dibayar. Nah, ini juga penting ya, penting digunakan ketika perusahaan dalam pengisian dalam formulir pajak ya. Jadi formulir pajak itu nanti biasanya ada poin-poin yang harus kemudian diisi ya dalam relevant cost itu tadi, item-itemnya tadi ya. Misalkan bahan baku ya, tenaga kerja, membayar peralatan produksi dan lain sebagainya misalkan. Nah, kita lanjutkan ya. Sebelum tadi masuk dalam relevant cost ya, relevant cost. Kemudian kita juga mengenal dengan konsep ekonomi dengan konsep akuntansi dari biaya dan keuntungan ya. Nah, jadi kontraskan ya jenis-jenis biaya berikut ini menurut konsep ekonomi dan menurut konsep akuntansi ya. Nah, ini nanti silakan teman-teman semuanya bisa bisa di flashback pelajari kembali ya yang dulu pernah ada di mata kuliah ekonomi mikro ya tentang konsep biaya ya, bagaimana biaya langsung dan biaya tidak langsung, ada biaya eksplisit ya, ada biaya implisit ya. Jadi proses akuntansi perhatian utamanya pada biaya eksplisit ya. Di biaya eksplisit itu biaya yang bertalian dengan pemindahan dana dari perusahaan ke pihak lain ya. Jadi misalnya pembelian material atau pembelian jasa. Nah, kalau biaya implisit itu adalah biaya yang tak berkaitan ya dengan aliran kas keluar. Misalnya adalah penyusutan. Jadi penyusutan dari eh, produk itu ya atau aset itu sehingga bisa menimbulkan dari biaya implisit. Nah, nilai penyusutan bila ditinjau dari kerangka akuntansi ya, kemudian dimasukkan sebagai biaya, sedangkan dari kerangka ekonomi dimasukkan sebagai penghasilan yang digunakan untuk menutupi biaya ya pembelian aset yang bersangkutan. Kemudian ada biaya dan laba. Nah, biaya laba normal dan laba bersih. Nah, ini adalah beberapa konsep ekonomi dengan konsep akuntansi di situ. Nah, kita juga mengenal dengan biaya inkremental ya. Nah, biaya inkremental ini adalah kalau kita definisikan sebagai biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan itu ternyata menimbulkan ya biaya yang harus dikeluarkan lah, atau sebaliknya seperti itu tadi ya. Jadi biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya keputusan. Nah, biaya inkremental ini ya merupakan perubahan biaya total yang disebabkan oleh adanya suatu keputusan yang sedang dibuat ya, sedang dibuat oleh manajer atau pengelola perusahaan, dan oleh karena itu biaya inkremental bisa bersifat tetap ya atau fixed cost atau bisa juga variable cost. Nah,
Perlu juga diketahui ya bahwa biaya inkremental ini tidak sama dengan biaya marginal ya. Jadi kalau biaya marginal ya atau marginal cost adalah perubahan biaya total ya atau total cost yang disebabkan oleh adanya perubahan output sebesar 1 unit ya. Kalau sedangkan biaya inkremental adalah perubahan biaya secara keseluruhan yang disebabkan oleh suatu keputusan. Nah, contohnya apa? Jadi bila biaya untuk menghasilkan 10 unit produksi ya, jadi 10 unit produksi itu membutuhkan biaya 1.000 ya. Jadi setiap unit biayanya 100. Dan bila yang dihasilkan sebanyak 12 unit, maka biaya marginalnya sebesar 100 dan biaya inkremental adalah 200. Nah, itu contohnya. Nanti teman-teman bisa dilihat kembali contoh-contoh yang lain misalkan. Nah, itu dari analisis biaya inkremental ya. Jadi biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya pengambilan sebuah keputusan ya. Jadi keputusan misalkan mau memproduksi produk berapa, output berapa. Nah, itu harus kemudian biayanya juga harus diperhatikan ya karena keputusan itu membuat biaya harus ada pula. Nah, kemudian ada analisis kontribusi ya. Nah, di dalam melaksanakan analisis kontribusi ya, dapat digunakan konsep biaya inkremental dalam persoalan keputusan. Kontribusi di sini ya didefinisikan sebagai penghasilan inkremental dari keputusan dikurangi biaya inkremental dari keputusan tersebut. Jadi untuk menduga nilai sekarang ya dari kontribusi dapat dilakukan berdasarkan penghasilan yang akan datang dengan memperhatikan biaya overhead ya atau biaya kelebihan dan profitabilitas atau keuntungan dan selanjutnya dihubungkan dengan keadaan umum perusahaan di masa mendatang sebagai hasil dari memenangkan dari kontrak pada saat masa sekarang ya. Itu analisis kontribusi. Nah, nanti teman-teman bisa melihat ya analisis ekonominya ya, data-data contoh secara ekonomis ya, perhitungannya nanti di bukunya ya. Tentu ketika kita tidak memahami secara mendalam tentu akan susah ya, tapi yang di sini yang saya jelaskan adalah poin-poinnya saja ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat bagaimana perhitungan-perhitungan yang ada di dalam setiap masing-masing item itu tadi. Nah, itu beberapa. Jadi nanti di dalam grafik ya, kemudian dalam perhitungan grafik pulang pokok. Nah, ini kan juga butuh sebuah butuh sebuah pemahaman yang intens ya. Jadi misalkan di sini yang saya tampilkan adalah analisis pulang pokok. Nah, analisis pulang pokok ini ya atau juga disebut juga analisis kontribusi laba merupakan teknik analisis penting yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara biaya ya, cost ya, penerimaan dan laba. Teman-teman bisa lihat di situ grafik ya, grafik dari analisis pulang pokok misalkan. Ya. Jadi nanti silakan teman-teman bisa lihat di referensi ya di bukunya Lincoln Alsat maupun dalam literatur lainnya bahwa dari grafik di situ nanti kan teman-teman bisa melihat atau menyimpulkan ya. Jadi misalkan grafik dasar ya, pulang pokok yang berbentuk dari kurva biaya total ya atau total cost dan penerimaan total atau total revenue ya. Jadi volume output ditunjukkan oleh sumbu horizontal. Sedangkan penerimaan dan biaya ya, jadi penerimaan dan biaya ditunjukkan oleh sumbu vertikal. Ya. Karena biaya tetap atau fixed cost ya selalu konstan tanpa memandang berapa jumlah output yang
yang dihasilkan. Ya. Jadi fixed cost itu selalu konstan ya, tanpa memandang berapa jumlah output yang dihasilkan. Karena biaya tetap ya selalu konstan tanpa memandang beberapa jumlah output yang dihasilkan, maka fixed cost tersebut ditunjukkan oleh garis yang mendatar ya, garis yang mendatar. Bisa sambil dilihat di grafik itu ya. Jadi fixed cost itu ditunjukkan oleh garis yang mendatar. Jadi biaya variabel atau variable cost pada setiap tingkat output ditunjukkan oleh jarak antara kurva TC ya, kurva TC atau total cost dan kurva FC, variable cost. Nah, kurva TR ya, kurva TR ya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi kurva TR ya mana tadi? Nah, kurva TR ini ya menunjukkan hubungan harga atau permintaan akan produk dan laba atau kerugian pada setiap tingkat output. Ditunjukkan oleh jarak antara kurva dan kurva TC, total cost itu. Nah, jadi sebenarnya grafik pulang pokok juga dapat digunakan untuk menentukan kuantitas output dimulai pada memperoleh laba positif ya. Nilai analisis bisa juga digunakan untuk menentukan tingkat output pulang pokok ya. Nah, itu analisis grafik pulang pokok. Nah, itu beberapa hal ya, tadi beberapa yang tentang konsep biaya ya. Jadi konsep secara teoritis biaya sangat berperan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pengusaha ya, para manajer ya, para pengelola perusahaan ya, walaupun dalam kenyataannya data untuk itu tidak tersedia kadang ya. Nah, di dalam menginterpretasikan biaya dan laba, konsep akuntansi berbeda dengan konsep ekonomi ya. Jadi biaya yang dimaksud oleh konsep akuntansi adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan pada waktu terjadi transaksi. Ya. Sedangkan konsep ekonomi ya, di konsep ekonomi itu harus dilakukan agar relevan untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, nanti sambil di baca-baca bukunya Lincoln Orsat maupun dari literatur yang lain. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.